Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa Ikhwan akhwat di siang hari ini, di Selasa siang tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah atau tanggal 14 Januari 2025. Kembali hadir acara Tausiah Siang bersama Ustadz Fawaz Abi Zawiyah yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu Ikhwan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fahri, apa kabar? Alhamdulillah Ustadz sehat ya. Alhamdulillah sehat. Segar sekali hari ini ya. Segar dong. Udah ngopi dong Ustadz ya? Udah ngopi, udah grounding. Wih, udah Grounding tuh jalan kaki ya. Tanpa alas kaki ya? Tanpa alas kaki. Itu sehat juga Ustadz ya? Saya ngerasain efek langsung ya. Menaikkan imunitas tubuh kali ya? Betul. Karena kan itu ya elektrik tanah tuh ya. Dari tanah langsung. Tanah langsung. Nge-ground ke badan. Gitu. Ke badan. Kemarin tuh ya di Villa Arsal tuh. Saya lagi meriang, kepala, nyut-nyutan. Sebenarnya udah coba minum obat, udah kerokan. Nggak ngefek. Nggak ngefek ya? Pagi ketika sedang begitu, grounding, lebih kurang 40 menit ya. Oh, itu sih di mana di HP kelihatannya 3.000 langkah deh lebih kurang. 3.000 langkah. Habis itu hilang semua tuh. Masya Allah. Ngebet-ngebetnya hilang. Badannya gitu ya? Iya, cuma jalan kaki doang ya. Nggak lari ya, jalan kecil aja. Grounding. Ke tanah. Di tanah langsung. Langsung. Karena kan di dekat kita tembok semua nih Ustaz. Bagaimana? Aspal, beton, peluran. Udah nggak ada semua ya. Masya Allah. Insya Allah. Dan hari ini masih membahas tema mengenai perbaikan amal dimulai dari baiknya ucapan. Dan subtemanya yaitu balasan nyata dari ucapan buruk. Dan hari ini Ustadz tidak sendiri, ditemani dengan Bapak Ustadz Syahrijal Thoyib SE, Ustadz ya? Iya betul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Kang Fahri. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini pertama kali ke Rasil ya Pak? Pertama kali. Pertama kali. Nanti ngobrol-ngobrol sama kita bertiga juga ya. Jadi kalau bisa bilang owner saya ya. Jadi saya ini kan selain pengisi Radio Silaturahim, saya juga pembina dan Dewan Syariah lah ya, beberapa lembaga, baik di masjid, ya satunya MRBJ atau di tempat-tempat lain, atau di contohnya saya bergabung dengan beliau di travel. Ya, jadi beliau owner travelnya untuk haji dan umroh, saya pembinanya dan Dewan Syariah lah ya. Pembimbingnya lah gitu. Nah, saya ajak kesini biar kenal juga ya nggak? Baik. Itu sambil dengar pengajian bareng-bareng. Masya Allah, biar berkah ya. Baik, dan kita akan memulainya Ustaz. Sebelumnya mungkin dibacakan Al-Fatihah Ustaz. Baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat mustami'in mustami'at Radio Silaturahim AM 729 untuk Islam yang satu, yang bermarkas, bertempat, berpusat di Jalan Kalimanggis atau Jalan Silaturahim, Kampung Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Begitupun radio-radio yang ikut serta bergabung bersinergi dalam dakwah Islam bersama Rasil, di antaranya yang ada di daerah Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Magelang, Jawa Timur hingga Banyuwangi, bahkan Bali, juga yang ada di Palembang, Batam hingga Singapura dan Johor Malaysia, juga yang ada di kawasan sebelah Kalimantan, ya Radio Al-Madinah, kemudian juga ada di Palu, Al-Khairat, dan hingga di Papua, ataupun ikhwan akhwat yang menyimak melalui Radio Garden Internasional, atau yang mungkin menyaksikan baik secara langsung maupun siaran ulang melalui kanal YouTube Rasil TV, ya kan? Di mana saja berada, rahimakumullah wa wafaqana wa iyyakum li ta'atihi wa ibtigha'i mardhatih. Amin Allahumma amin. Mari kita buka kajian tausiah siang hari ini, berangkat dari Quran surah Ibrahim nanti. Namun kita mulai dulu dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil Fatihah. Dikumpulkan bersama alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan tak lupa kita niatkan juga untuk minta kepada Allah Ta'ala pahala Fatihah yang kita baca ini, setiap hurufnya dari kebaikannya Allah hantarkan, kirimkan untuk arwah orang tua kita yang menjadi sebab wujudnya kita, ayah ibu kita, kakak nenek kita, termasuk guru-guru kita juga,
para ulama-ulama kita, para syuhada, pejuang-pejuang khususnya yang wafat di di wilayah Gaza, Palestina. Dan juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita masih hidup, Allah anugerahkan usia yang panjang. Fi taatillah wa taat Rasul. Khususnya kita mohonkan untuk guru kita, founder Radio Silaturahim, Al-Murabbi Al-Ustaz Husain bin Hamid bin Hud Al-Attas, guru kami Al-Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, guru kami Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, Abuya Kiai Haji Ghazali Musannif. Juga guru-guru kami ada di Timur Tengah sana. Ada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh di Tarim, Al-Habib Bakar bin Muhammad Al-Faqih di Tarim, kemudian Al-Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki di Makkah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumet di Madinah, kemudian ada di belahan sana lagi, nun jauh, ya, di Irak, Dr. Fadil Saleh As-Samirai, Al-Baghdadi, Said Kamal Bagir Al-Haidari, kemudian Dr. Adnan Ibrahim Al-Hasni, ya, dan juga para motivator atau para ulama-ulama yang memotivasi saya dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang sedang dalam kesedihan Allah ganti dengan kegembiraan, yang berada dalam ujian Allah selamatkan dan luluskan ujiannya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang dibimbing oleh Al-Quran fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah berikan keberkahannya di siang hari ini kepada kita semua, Iwan Ahwat. Dan kembali ke tema kita, perbaikan amal dimulai dari baiknya ucapan, balasan nyata dari ucapan buruk. Ini mengambil subtema ini, kenapa Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat, wafaqanallahu iyyakum li ta'atihi wa ibtigha'a mardatihi. Tema yang kita angkat, subtema yang kita angkat di pertemuan tausiah siang hari ini dalam kerangka besar perbaikan amal dimulai dari ucapan. Subtemanya adalah balasan kontan dari setiap ucapan yang buruk. Balasan kontan saja. Ya, balasan kontan. Terlebih hal ini bila menyangkut ya hak-hak Allah dan hambanya. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab bahwa an-nutqu asyaddu ijabatan. Ucapan itu ada ucapan yang terlontar, terlepas, spontan, itu salah satu ucapan yang paling manjur. Nah, lalu bagaimana dengan ucapan seperti tantangan kepada Tuhan, ya kan? Tantangan kepada hak-hak kemanusiaan yang diinjak-injak dengan bangganya. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lengah dan lalai atas hal itu. Bila orang-orang zalim mengumbar-umbar kesombongannya. Kita tahu fenomena yang baru terjadi ya di sebuah kawasan di Amerika sana. Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya dan tiada satupun manusia yang mampu menghalanginya. Padahal Amerika sebuah negara superpower. Canggih, peralatan. Apapun yang mereka inginkan bisa mereka lakukan. Tapi lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah punya kehendak, tidak ada satupun yang mampu menghalanginya. Maka di antara doa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajarkan dalam setiap salat kita adalah doa
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wahai zat yang tidak ada yang mampu menghalangi apapun yang engkau inginkan untuk kau berikan. Apapun bentuknya kepada siapapun penerimanya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada satupun yang mampu memberikan keinginannya saat engkau sedang menghalanginya. Wala yanfa'u dzal jaddi wala radda lima qadait, dan tidak ada satupun orang yang mampu melawan dari ketetapannya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, orang yang punya kekuatan apapun tidak akan mampu memberi manfaat kekuatannya saat Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan kekuatannya. Itu salah satu doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, fenomena Los Angeles yang secara garis geografis luasnya itu lebih kurang 36.000 hektar, 20 ya, ya. Persis luasnya seluas kota Gaza. Luasnya Los Angeles itu. Persis, ya. Luas Gaza lebih kurang kilometernya 360 km. Keliling bujur sangkar kota Gaza itu. Kalau di garis bujur sangkar. Persis dengan kota Los Angeles. Ada apa dengan Los Angeles? Ya. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan api membakar puluhan ribu rumah? Ya kan? Puluhan ribu rumah. Satu kota lagi. Jadi bukan kalau kebakaran di mana-mana kan, kebakaran hutan yang paling efeknya sekitar aja, lingkungan sekitar, perumahan sekitar, satu RT, satu RW, satu lurahan lah. Ini satu kota dengan luas 36.000,20 hektar. Coba kita bayangkan. Yang sampai hari ini pun belum selesai ditangani. Masih ada bekas-bekas apinya lah, sekam-sekam dan segala macamnya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin turunkan satu azab. Ini Allah yang berfirman, ya, kepada satu kaum selama mereka penghuni negeri tersebut masih melantunkan ucapan permintaan ampun. Katanya permintaan ampun kan gambaran orang yang rendah hati, ya kan? Rendah diri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang banyak nih berita berseliweran nih di medsos. Ada satu rumah tahfiz milik seorang artis yang masuk Islam. Kalau namanya John Ken ya, kalau namanya. Ya. Mu'alaf. Lalu rumah mewahnya itu dijadikan rumah tahfiz. Satu masjid. Selamat. Pekarangan itu masjid, pohon semua gosong. Dia tidak tahu. Nyata itu. Itu nyata. Sudah bisa dipungkiri ini. Karena Allah katakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di masjid itu hamba-hamba Allah minta ampun. Di rumah tahfiz itu hamba-hamba Allah minta ampun, melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga dari azab. Jaga dari api. Terlepas tujuan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan ini semua berangkat dan terjadi dalam hitungan yang begitu cepat. Cepat. Api yang asalnya hanya gemercik api kecil, riakan api, dibawa angin ke sana kemari, yang mana tim-tim pemadam kebakaran ingin menyalakan air, tidak ada yang mampu. Rumah-rumah mewah jadi debu. Subhanallah. Subhanallah. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah beritahukan dalam firman-Nya Quran surah Ibrahim yang jadi panduan kita untuk tausiah siang hari ini, ayat 42 hingga ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Mungkin saya minta nanti Kak Fahri baca terjemahannya ya. Tolong cari ya.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا من شهداء الحق ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Fadhal ya Habib. Artinya, dan janganlah engkau, wahai Muhammad SAW, menyangka Allah lalai akan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya ia hanya melambatkan balasan mereka hingga ke suatu hari yang padanya terbeliak kaku pemandangan mereka karena gemetar melihat keadaan yang berlaku. Pada itu mereka terburu-buru menyambut panggilan ke padang mahsyar sambil mendongakkan kepala mereka dengan mata tidak berkedip dan hati mereka tidak bersemangat karena bingung dan cemas. Dan berilah amaran, wahai Muhammad, kepada manusia yang ingkar itu, jangan mereka lupakan hari kiamat yang padanya mereka akan didatangi azab. Karena pada saat itu orang-orang yang berlaku zalim akan merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia dan berilah kepada kami hingga suatu masa yang dekat supaya kami menyambut seruanmu untuk mengesankan dan mentaati perintahmu, dan supaya kami menurut agama yang disampaikan oleh Rasul-Rasul itu, dan tidaklah kamu telah diberikan tempo untuk berbuat demikian, dan bukankah kamu telah bersumpah semasa kamu dalam dunia bahwa keadaan kamu tidak akan mengalami sembarang perubahan. Padahal kamu telah mendiami tempat-tempat tinggal orang-orang yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri, serta telah ternyata kepada kamu dengan bukti-bukti yang jelas bagaimana kami telah mengubah keadaan mereka dengan menimpakan mereka berbagai bencana, dan kami pula telah nyatakan kepada kamu berbagai contoh perbandingan. Dan sesungguhnya mereka telah menjalankan rancangan jahat mereka untuk menentang Islam, sedangkan di sisi Allah ada balasan bagi rancangan jahat mereka, walau rancangan jahat mereka itu dapat melenyapkan gunung-gunung sekalipun. Oleh itu, janganlah engkau menyangka Allah memungkiri janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Membalas. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Lihat para pemirsa RCL TV dan pendengar Silaturahim rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberikan sebuah pesan kepada baginda Rasulnya, dan pesan ini sekarang berlaku buat kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan pernah sekalipun kamu mengira, menghitung bahwa Allah akan lalai, lengah dan biarkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang zalim. Kok Amerika yang sombong gitu kan? Kan kita kenal nih negara Amerika, artian pemerintahannya ya.
Tidak kita katakan sebuah bangsanya atau para penduduknya, bukan. Ini sebuah sistem politik dari pemerintahan rezim yang sedang berlangsung di sana. Yang saat ini dipimpin oleh seorang yang bernama Donald Trump. Nah, yang mana beberapa hari sebelum kejadian, ia dengan congkaknya, sombongnya, arogansinya, mengancam setiap orang-orang yang membela Palestina dan penduduk manusia di negeri Palestina. Tidak terpisah tidak ada masalah dengan agama yang diyakini mereka. Dia hanya mengancam para pejuang-pejuang Yaman akan dibuat neraka. Para pejuang-pejuang Palestina dan Hamas yang menahan orang-orang Yahudi untuk segera melepaskannya. Kalau tidak, dia akan menjadikan Gaza sebagai neraka bagi mereka. Warga Palestina dan warga Timur Tengah yang membela mereka. Artinya, rezim pemerintahan Amerika saat ini adalah rezim yang sangat pro dengan rezim Zionis Israel. Ya. Setelah itu Allah bayar. Ketika seorang manusia, makhluk yang sangat lemah, dengan congkaknya, ya, ingin melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, Sang Pencipta surga dan neraka, bumi dan langit, dunia dan akhirat. Dengan congkaknya dia akan melakukan satu hal yang di situ ingin tampak menandingi Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, lalu kita bilang, kok ini orang kayak gini kok nggak dihukum-hukum juga ya? Lalu kok kapan pemberian Allah kepada Palestina ini? Ya, Amerika yang telah begitu zalim, ya. Karena ini judulnya di Gaza ini, ya, adalah genosid. Betul. Bukan perang loh. Bukan perang ini. Warga-warga sipil Ya kalau namanya perang dengan definisi kan hanya berlaku tentara gitu ya. Iya, pasukan militer dengan pasukan militer. Senjatanya sebanding. Ini warga sipil, terlepas apapun agamanya, yang tidak pro dengan Zionis, dibantai. Anak-anak kecil, perempuan-perempuan, betul kan? Semua kemanusiaan tidak dihargai. Ketika seorang sudah tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan, otomatis dia tidak menghargai atau kuasa ketuhanan. Karena manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Dengan congkaknya begitu. Lalu Allah bayar. Yang Allah berikan api dan melantahkan Los Angeles seukuran Gaza. Ukuran luas ini? Seukuran kota Gaza. Yang tadi seorang manusia lemah dengan congkaknya akan membuat Gaza menjadi neraka atau mengirim api neraka ke Gaza. Siapa dia? Siapa seorang Donald Trump itu? Dan semua tidak ada yang mampu menolong, ya, menjaga Los Angeles dari amukan api yang Allah perintahkan. Kalau kita lihat kisah Ibrahim kan, Allah berfirman kepada api kan? Lihat, kenapa? Karena sebuah pelajaran, api itu makhluk Allah. Kulna ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan beri keselamatan kepada Ibrahim, walaupun dinyalakan itu api oleh Namrud dan pasukannya, namun api tersebut tidak membakar. Subhanallah kan? Dan sekarang kan dalam ilmu fisika juga sudah ditemukan bahwa ada api yang sejuk, ya kan? Tidak membakar. Itu pelajaran dari Al-Quran. Ya. Ada di pelajaran lagi dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah tentang gambaran orang-orang kafir. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim ay wa baqiya naruhum wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ada satu kelompok masyarakat yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah. Allah berikan perumpamaan mereka itu seperti apa? Orang yang menyalakan api. Di mana? Di tengah kegelapan malam. Nah, harapannya kan dengan api yang nyala dapat menerangi sekitarnya. Falamma adaa'at ma haulahu. Tatkala api tersebut menerangi sekelilingnya, dhahaballahu binurihim. Allah hilangkan api tersebut, tapi Allah sisakan rasa panasnya. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun.
Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan demi kegelapan, bercampur aduk di sana dengan hawa panas. La yubsirun, tidak mampu melihat apapun. Akhirnya tertimpalah bermacam musibah pada mereka. Los Angeles, yang tadi seorang Donald Trump mengatakan akan mengirim neraka atau menjadikan Gaza, kota Gaza menjadi sebuah lembah api neraka. Allah balas kontan ucapannya dengan apa? Allah turunkan api membakar ke seluruh kota Los Angeles dan sekitarnya, sekelilingnya, dengan ukuran persis dengan luasnya kota Gaza. Masya Allah. Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malul zalimun. Allah Subhanahu wa taala katakan, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Yang ada, Allah bukan alay, tapi Allah ulur waktunya. Ulur waktunya kapan? Dan kemarin itulah waktunya. Itulah waktunya. Waktu yang tepat gitu ya. Yang tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan tengok, tengok. Hanya beberapa korban jiwa di sana. Nggak banyak. Betul nggak? Dibanding rumah-rumahnya loh. Yang jumlahnya lebih dari 40.000 rumah. 40.000 rumah. Ya, tapi Allah selamatkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang bernama manusia. Hanya beberapa orang saja yang meninggal dunia. Betul nggak? Sehingga orang-orang yang congkak dan sombong, yang berada di bawah, di belakang barisan Donald Trump, di belakang rombongan Zionis Israel, pun merasakan pahitnya, ya, susahnya tidak memiliki tempat tinggal, laksana korban-korban genosid yang ada di kota Gaza. Jadi orang ini sama Allah dibiarin tuh. Manusianya dibiarin. Biar merasakan ya, kehilangan rumah. Gimana sih rasa orang-orang di tengah Gaza sana? Yang mereka tinggal di mukhayyam, kemah-kemah di musim yang dingin seperti ini. Ya kan? Yang di mana-mana kawasan-kawasan beku, salju, di sana pun kedinginan. Los Angeles sampai hari ini masih Allah berikan panasnya. Narnya hilang sudah. Zahaballahu binurihim. Nurnya hilang, tinggal ada narnya saja, rasa panasnya, ya kan? Dan kehilangan tempat tinggal bagi ribuan orang manusia. Allahu Akbar. Maka Allah katakan, innama yuakhiruhum liyaumin, Allah undur, ya, balasan itu untuk satu hari yang mana? Tashkhasu fihil absar, semua mata terbelalak. Tashkhasu fihil absar, semua kamera tertuju pada Los Angeles. Tuh, lihat coba. Mata terbelalak, kamera tertuju semua. Allah Akbar. Muhti'in. Ya, mereka tergesa-gesa. Ada yang tergesa-gesa meninggalkan rumah yang kebakar. Ada yang tergesa-gesa menjawab panggilan. Ya kan? Mencari pertolongan. Ya kan? Muqni'i ru'usihim. Sambil menundukkan kepalanya. Mana ini kok nggak ada orang bantu? Kan itu yang dirasakan oleh warga Gaza. Orang-orang yang jauh dari Gaza, ya minimal Yaman, Iran, Lebanon, Indonesia, Malaysia, semua tertuju kepada Palestina untuk membantu. Tapi lihat orang sekitarnya, khususnya pimpinan-pimpinan di Timur Tengah, mereka hanya nonton aja. Diam-diam baik gitu. Kalau bahasa kita, diam-diam baik. Ya, orang ada aksinya. Coba lihat. Tuh, lihat. Itulah gambaran muqni'i ru'usihim. Ya. Kemudian la yartaddu ilaihim tarfuhum. Matanya enggak bisa kedip-kedip. Itu gambar kayak gitu. Ini baru neraka dunia nih. Ya, hitungan jam. Kalau mereka perlu 457 hari untuk membinasakan kota Gaza, membakar kota Gaza, menggempur kota Gaza, dalam hitungan jam, Allah dengan mudahnya mengirimkan hambanya, makhluknya yang bernama api dan makhluknya yang bernama angin. Membakar semua. Kerjain semua. Sebentar habis. Wa afidatuhum hawa. Bahkan hati mereka kosong. Karena bengong. Nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya nonton doang. Duh, rumahku hancur. Duh, rumahku terbakar. Gak nyangka gitu, Mbak. Gak nyangka.
Tapi beberapa hari lalu ikut Donald Trump, ya kan? Menggaung-gaungkan, habiskan Palestina. Kemudian ada acara, ya, artis-artis yang apa? Mulai menghinakan Tuhan. Ya, bahwa ketika bikin sebuah pilihan, Tuhan nol, nggak ada yang milih katanya. Ini gambar orang sudah nggak mau percaya dengan Tuhan. Ini Allah katakan, la tahsabannallahu ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan sekali-kali dirimu, hai Rasulku Muhammad dan para pengikut umat Nabi Muhammad, menyangka Allah lengah dan lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Hitungan jam saja. Sampai hari ini efeknya masih tampak terasa. Istana seorang artis besar, ya, semua tinggal debu aja. Allahu Akbar. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan pesan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa andzirin nas yauma ya'tihimul adzab. Wahai Rasulku, berikan peringatan kepada orang-orang. Kenapa? Tentang akan datangnya satu hari yang berisi azab. Sampai pada mereka azab di hari itu. Fayaqulul ladzina zalamu, lalu orang-orang zalim pun berkata, Rabbana, Tuhan kami, akhirna ila ajalin qarib. Tolong berikan kami jedah, undur kami di waktu yang dekat. Kembalikan kami ke dunia kalau ini nanti di negeri akhirat. Untuk apa? Nujib da'watak. Pasti kami akan jawab seruanmu. Wa nattabi'ir rusul, dan kami akan ikuti ajaran-ajaran para rasulmu. Apa jawab Allah? Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Sekarang kamu minta jeda waktu, undur waktu, kasih kesempatan untuk kembali beriman, menjawab seruan Allah, kemudian mengikuti ajaran-ajaran para rasul. Kata Allah, emang kemana kalian? Dulu udah pernah dengan congkaknya menyombongkan diri, bahkan bersumpah bahwa kalian tidak akan terkena kebinasaan. Kami akan terus kuat, tidak akan terkena apa-apa. Lalu sekarang minta tolong untuk apa? Diberikan kesempatan. Kalau kata orang Betawi, udah basi. Telat. Udah telat, udah basi, udah. Ya kan? Udah gitu kalian wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusakum. Nah ini. Kalian bukan melepaskan diri dari kezaliman, bahkan kalian dengan senangnya, dengan bangganya ikut bergabung, bertempat tinggal di tempat tinggalnya orang-orang yang zalim. Nih. Ini hati-hati nih. Ya. Sampai ada ungkapan dalam bahasa Arab itu, utlubul jar qabla dar. Kalau kita mau pindah ke satu tempat atau kawasan, ambil perumahan, cari tempat tinggal, ya. Pertama lihat dulu tetangganya. Kanan, kiri, belakang rumah kita ini orang baik-baik bukan? Survei dulu ya. Survei dulu. Siapa? Lingkungannya dulu tuh. Sebelum dirimu fokus mencari rumah. Gitu kan? Makanya kan kadang sekarang banyak perumahan-perumahan yang mengangkat marketnya perumahan yang amanah, kawasan perumahan yang islami. Ya kan? Menawarkan lingkungan dulu loh, sebelum menawarkan bangunannya. Ya kan? Kenapa? Penting gitu ya. Penting. Al-bi'ah. Ya, di mana di Kota Tarim itu ada sebuah kampung disebut dengan kawasan Bi'ah Al-Mustafawiyah, lingkungan Nabi kita Muhammad. Bahasa katanya ini dah distrik Nabi kita Muhammad. Perumahan-perumahan yang di situ sangat menjaga adab-adab di seputar ajaran Islam. Baru cari rumahnya. Ini enggak, udah berlaku zalim, kumpulnya di perumahan tempat tinggalnya orang-orang yang berlaku zalim kepada diri mereka masing-masing. Tuh. Kadang-kadang enggak, kalau kita manusia sekarang cari perumahan yang itu dong, elit-elit. Elit aja deh. Mewah-mewah. Salah itu. Jadi cari rumah yang lingkungannya terjamin aman, ya, dalam urusan keimanan. Oh. Bahkan Allah berfirman, wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Dan sudah terang jelas nyata di hadapan mata kalian bagaimana Allah berbuat kepada mereka balasan terhadap perilaku mereka tadi. Kalian lihat tuh semua. Masih lagi bangga mau kumpul sama orang zalim. Lihat nih
orang yang zalim seperti presiden atau rezim pemerintahan Amerika dan para pendukungnya, ya, kawasan yang diisi oleh orang-orang zalim tadi, Allah berikan kebinasaan, kehancuran, kebakaran. Tapi subhanallah, masjid Allah jaga. Rumah Quran Allah jaga. Subhanallah, jatuh. Wa darabna lakumul amsal, dan kami telah berikan kepada kalian beberapa perumpamaan. Wa qad makaru makrahum, dan sungguh mereka telah membuat makar, tipu daya. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum. Tapi ingat, kalau kalian membuat tipu daya, Allah Maha tahu, dan Allah yang akan memberikan balasan terhadap tipu daya mereka. Wa indallahi makruhum. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Dan ketahuilah, tidak akan mungkin makar tipu daya mereka itu mampu menghancurkan, menghilangkan gunung-gunung. Tapi makar Allah, ketika Allah membalas makar mereka, semua luluh lantah. Baru hanya dengan makhluk Allah yang bernama api dan angin. Belum yang lainnya. Maka Allah berikan peringatan kepada kita semua, Rasul dan kita semua, fala tahsabanallah mukhlifa wa'dih rusulah. Maka jangan sekali-kali engkau pernah mengira Allah akan berkhianat, Allah akan mengingkari janji-janji manisnya kepada para rusul-rusulnya. Innallaha, sungguh Allah Subhanahu wa taala azizun, maha menang, dzuntiqam, yang mampu memberikan pembalasan yang begitu menyakitkan. Maka kajian tausiah siang hari ini subtemanya adalah balasan langsung kontan dari ucapan-ucapan yang buruk dari setiap manusia. Hati-hati. Hati-hati ya. Jangan sembarangan berucap. Nanti akan kita perenungkan beberapa ayat setelah ini dari ayat Al-Quran tentang penjelasan Allah Subhanahu wa taala balasan bagi orang yang sembarangan dalam berucap. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagi Iwan Dapat, demikianlah telah kita bersama-sama simak tausiah siang bersama Ustadz Pawas Abi Zawiyah. Perbaikan amal dimulai dari baiknya ucapan dengan subtemanya balasan nyata dari ucapan buruk. Dan kita juga tadi telah bersama-sama simak renungkan surat Ibrahim ayat 42 sampai dengan ayat ke-47. Kita jadi dulu Iwan Dapat, kita kembali setelah jeda nasi berikut. Tetap bersama kami. Radio Rasil untuk Islam yang satu masih bersama kami Iwan Awad di acara Tausiah Siang bersama Ustadz Pawas Abi Zawiyah, membahas mengenai perbaikan amal dimulai dari baiknya ucapan, balasan nyata dari ucapan buruk. Itu subtemanya di hari ini dengan kita merenungi sama-sama surat Ibrahim ayat 42 sampai dengan 47. Ustadz, mungkin kita saatnya beri kesempatan untuk tamu kita nih untuk ngobrol. Oh iya, dari tadi beliau dengerin aja ya. Ya, tadi ngaji dulu kali ngaji ya. Insyaallah. Terus Ustadz. Nah, baik. Ini kita kasih kesempatan nih tamu saya nih, Bang Syahrizal Thayyib ini. Ya, jadi beliau ini sebagaimana tadi saya kenalkan di awal ya. Beliau ini owner travel tempat saya bernaung membimbing jamaah umroh dan haji. Nah, ini kaitan dengan ucapan nih. Kaitan ucapan, jadi ada satu cerita dulu nih. Baca dulu ya. Ada Alkisah dulu, Ustaz. Alkisah dulu. Nih. Ada seorang di daerah Sawangan Depok. Tua udah, usianya udah lebih 70. Saat itu pengen banget pergi haji, ya kan? Tapi secara hitungan matematika nggak mampu lah, petani kampung ya. Ya bukan penggarap sawah ya, barang enggak. Petani palawija, singkong, antara sayuran. Subhanallah. Saya dapat satu amalan dari guru saya. Doa berisikan ucapan menggunakan bahasa Jawa. Saya terjemahkan dong. Karena orang-orang Depok kan nggak paham bahasa Jawa. Iya. Nah, Kong, sugesti aja mantep dah. Ucapan kudu kuatin. Ucap apa? Nih doa saya kasih amalan nih. Sepintas sih doanya kalau orang denger akan ketawa, termasuk mungkin Kang Fahri juga. Gimana Ustaz? Bunyinya gini. Ya, bunyinya gini, Pak Rizal deh. Bahasa Jawa ya asalnya ya. Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh
duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali. Allahumma ya Rabbana, bahasa kita ini ya. Iya. Cukupkanlah, luberkanlah beras banyak, duit banyak. Tahu itu kan? Buat ngaji, pergi haji, barokahnya nabi dan wali. Orang yang sudah gitu masih ketawa tuh. Aduh, apa nih? Ini ucapan lah ini. Ucapan Ucapan lah ini. baik ya. Harapan. Iya, doa ini, ucapan lah ini. Dan itu kan sangat berpengaruh dengan apa? Dengan keyakinan kan? Iya, iya. Ucapan keceplosan aja doa yang paling manjur, apalagi ucapan yang dibawa dengan hati yang kesungguhan. Oh gitu Ustaz. Baik dah, ana amalin. Kapan bacanya? Ya baca sebanyak-banyaknya Kong. Ucapin sebanyak-banyaknya. Malam hari habis tahajud, ya kan? Tutup dengan selawat. Apa bunyinya Ustaz? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Gitu kan? Baik, diamalin tuh artinya. Subhanallah. Nih, cara Allah Ta'ala menijabah doa. Iya. Jangan tadi kayak orang-orang tadi munafik atau orang kafir tadi kan. Udah nanti kena siksa baru nujib dakwah kan. Kami jawab, sambut seruanmu ya Allah, ya Rabb. Apa artinya wasilahnya? Punya anak. Supir anaknya. Kerja di kawasan elit. Rasuna Said sana Kuningan. Si bosnya ini kepengen pergi haji, mau bawa seluruh karyawannya. Ya kan? Yang membantu, supir, tukang bon, orang kaya. Anak-anak untuk apa? Untuk jagain anak-anaknya. Iya. Karena bawa anak-anaknya kecil. Salah satu pembantu perempuan, RT-nya ini, nggak bisa berangkat karena suaminya nggak izinkan di daerah Jawa. Dia ngomong lah, gimana nih yang buat jagain bocah siapa ntar nih? Dia ngucap aja, babak saya aja dah, Pak Bos. Ya kan? Dia pengen pergi haji, nabung masih punya duit, cuman 10-15 juta begitu. Iya, iya. Loh, emang Bapak ente kuat? Ya, Bapak saya petani. Kuat tuh bahasa saya. Kalau buat jagain bocah doang mah. Begitu. Dipanggil. Alhasil berangkat. Ucapan nih. Dari ucapan itu. Beras banyak, duit banyak, buat ngaji pergi haji. Nah, kalau emang ada nih pemirsa, pendengar yang mau pergi haji, bareng saja dah. Tahun depan. Gitu ya. Berucap deh, ucapkan. Allah baik, Allahumma labbaik. Tuhan, Allah, kami jawab panggilanmu, seruanmu. Insya Allah tahun depan pergi bareng mas saya dah. Katanya saya mau diajak lagi sama beliau. Katanya nih, makanya sejak sini nih. Biar jadi doa, ya nggak? Biar jadi doa. Dan akhir bulan ini pun insya Allah saya berangkat umroh bersama beliau. Umroh, udah gitu lanjut ke Hadramaut, Yaman. Itu, dan keliling beberapa negeri. Insya Allah Ta'ala. Nah sekarang, kita kenal dah. Kita ini minta beliau datangnya memberikan edukasi kepada pendengar Rasil tentang seputar haji. Ini kan ada berita-berita baru kan, yang cukup menyejukkan kan. Ada haji biayanya turun, ya kan. Ada kemudahan bahkan tahun 2025 ini ada katanya haji yang nggak usah pakai ngantri. Nah, kita dengar dari beliau dah. Jadi ini bukan dalam rangka promosi jualan bukan ya. Ini edukasi tentang penting haji. Kalau saya promosi, ikut sama saya aja bareng kalau haji kan gitu. Atau umroh ya kan. Nah, gimana Ustaz Harizal? Bagi ilmunya kita deh tentang haji dan umroh, mana kira-kira? Alhamdulillah, terima kasih para pendengar dan pemirsa Radio Silaturahim, Kang Fahri dan Ustadz Fawaz yang hari ini, pada kesempatan hari ini, siang hari ini kita sama-sama bisa bersilaturahmi di Radio Silaturahim di 729 AM. Jadi memang ini sudah dalam rangka persiapan, Ustaz. Persiapan untuk menuju kegiatan haji. Jadi pemerintah sekarang alhamdulillah sudah menentukan. Kita bersyukur karena tahun ini para pemirsa sekalian pendengar Rasil, biaya haji reguler yang tadinya lebih mahal tahun sebelumnya sekarang turun. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sudah diresmikan, sudah diketok palu, dan tahun ini alhamdulillah turun kurang lebih sekitar 1 juta. Masya Allah. Dan alhamdulillah ini kabar baik buat semua para tamu-tamu Allah yang akan melaksanakan haji tahun ini yang menggunakan visa haji reguler. Gitu. Dan alhamdulillah juga kesempatan buat yang lainnya yang ingin menggunakan visa haji yang lain. Tentunya tadi Ustaz Fawaz alhamdulillah selaku Dewan Pembina di penyelenggara perjalanan kami, Kang Fahri di PT Azam Al Baitsuni, beliau sebagai pembinanya.
Dewan Pembina Syariah kita, ya sama-sama kita selalu melaksanakan perjalanan ibadah umrah maupun haji. Jadi beliau selalu memesankan jangan sampai salah memilih perjalanan tempat perjalanan ibadah haji maupun umrah. Kenapa? Karena ini salah satu kendaraan yang akan dilakukan oleh para calon tamu-tamu Allah. Karena ini harus melakukan dan harus di tempat yang memiliki izin resmi seperti itu. Karena tahun ini, tahun sebelumnya pun juga kejadian hal-hal yang sangat menakutkan. Ya, Masya Allah. Seperti itu. Makanya pilih dengan menggunakan haji visa resmi, Kang Fahri dan Ustaz Fawaz, yang sama-sama sudah kita tahu setiap tahunnya. Yang tentunya dengan menggunakan haji visa resmi, yaitu haji khusus, kuotanya, kalau misalkan mau yang dengan program yang lebih cepat, atau mungkin dengan visa mujamalah syarikah setahun ini. Insya Allah sudah bisa dipergunakan di negara kita seperti itu. Baik, mungkin ke pendengar ya jelasin, mungkin Pak Ustaz Harizal bisa jelaskan apa sih itu, ada berapa sih jenis visa macam visa? Pertama, apa tuh visa? Ya. Visa haji itu apa ya kan? Iya. Terus ada berapa macam visa haji nih? Biar mumpung didengar oleh banyak pemirsa kan dan disimak. Apa aja sih jenis visa itu? Nah, mana yang boleh untuk pergi haji, mana yang nggak boleh sih? Baik, terima kasih Ustaz. Jadi ada beberapa jenis visa yang memang dikeluarkan secara resmi, Ustaz Fawaz. Yang pertama, yang sama-sama kita sudah ketahui, dengan menggunakan visa haji reguler. Baik. Yang kita daftar saat ini, mungkin daftar antri tunggunya itu sampai puluhan tahun. Iya, sudah 30 tahun. Itu sampai 25 tahun, mungkin 20 tahun di atas itu. Dan ada juga menggunakan visa haji kota yang haji khusus. Jadi yang melakukan penyelenggara perjalanan itu sebagai travel atau penyelenggara swasta seperti itu. Tadi yang reguler itu untuk jamaah-jamaah di bawah naungan pemerintah ya? Pemerintah itu langsung seperti itu. Kalau kita bilang haji ONH biasa lah ya? ONH biasa seperti itu, ONH reguler ya. Ada yang ONH khusus, haji khusus itu yang memang dikelola oleh badan swasta seperti itu. Oh gitu. Yang berangkatnya tidak terlalu lama, antara 7 tahun sampai 9 tahun. 7, antrinya 7 7 sampai 9 tahun. Kalau yang reguler, di atas 20 tahun. Masya Allah. Tergantung dari wilayahnya seperti itu. Tapi alhamdulillah tahun ini kita biayanya turun. Yang harusnya tahun kemarin sebelumnya di atas 31 untuk Jawa Barat ya, karena kami juga memiliki kelompok bimbingan ibadah haji reguler. Nah, tahun ini kurang lebih sekitar sisanya dari total biaya yang harusnya dikeluarkan oleh jamaah itu sebetulnya 55 jutaan. Nah, biaya penyelenggara ibadah haji itu total 89 juta sebetulnya. Cuma karena dapat dana kelolaan penggunaan nilai manfaat 33 juta dengan dikurangi DP yang sudah dilakukan 25 juta. Sisanya kurang lebih sekitar 30 jutaan yang harus dibayarkan oleh jadi harusnya tuh haji itu biayanya 89 juta. 89 juta per Reguler satu orang. Reguler. Nah, cuma karena uang porsi sudah diputar lah gitu ya. Diputar, dikelola sama Ada pemerintah, ada keuntungan, dikembalikan senilai 33 jutaan. Masya Allah. Dikembalikan kepada jamaah sebetulnya. Masya Allah. Nah, ini yang harus juga diketahui sama kok ini kita haji mahal, padahal harusnya biaya lebih mahal. B itu di atas 80 juta sebetulnya setiap tahunnya. Cuma akibat dari manfaat dana pengelolaan dikembalikan 33 juta, akhirnya jamaah cuma membayarkan sisanya dari uang pembayaran muka di awal, 25 juta. Jadi sekarang sisanya tinggal sekitar 30 jutaan yang harus dibayarkan. Baik. Dan biaya ini turun dari tahun sebelumnya, kurang lebih sekitar 1 jutaan untuk Jawa Barat, kurang lebih. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Bisa. Seperti itu. Nah, ada Ini juga reguler ya? reguler. Baik, ini yang lolos semua full pemerintah. Pemerintah yang lolos semua pemerintah. Termasuk dapat uang living cost kayak gitu ya. Betul, seperti asrama itu. apa semua. Asrama semua, pemondokan semua dari mulai berangkat sampai pulang. Busnya semua ke Armina apa semua ada. Seperti itu, betul. Baik. Tinggal yang swastanya itu memang dikelola oleh swasta, yaitu penyelenggara perjalanan ibadah haji yang mereka memiliki izin resmi. Baik. Itu apa aja visa yang dikelola oleh swasta tuh? Apa saja tuh? Haji resmi kota, haji Kementerian Agama juga. Oke. Dari Kerajaan Saudi Arabia. Oh, diberikan swasta mengelola. Sama swasta. Dengan porsinya itu kurang lebih sekitar 8% dari jumlah yang ada. Dari jumlah 221 ribu. Masya Allah. 8%-nya? 8%. Lebih kurang 16 ribuan dong ya? Kurang lebih seperti itu. Oh, gitu Bang Fahri ya. Jadi total kita kan warga Indonesia ini kan kuotanya 220 ribu. Nah, 8%-nya itu diberikan untuk kuota haji khusus. Swasta yang ngelola. Yang kelola swasta. Termasuk travel kita nih ya? Termasuk PT Azam Al-Baisuni. Orang udah punya izin resmi kan? Izin resmi sebagai penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus, yang salah satunya yang membawa ya, setiap tahunnya ya Ustaz Fawaz sebagai Dewan Pembina. Dan ini promonya. Kita punya travel, nilainya sudah A loh. A, keretanya, oh iya udah A. Jadi saya bukan B lagi nih, sudah A. Baik.
Terus visanya apa lagi tuh selain kuota Ada khusus? kalau memang yang mau ingin berangkat setiap Tadi kan tahunnya, Tadi yang antri 7 tahun ya berarti ya? 7 tahun kurang Itu lebih. antri ya, oke. Kalau memang ada juga jamaah atau mungkin para calon tamu-tamu Allah ingin berangkat setiap tahunnya tanpa mengantri, bisa menggunakan dengan visa furoda atau mujamalah syarikah saat ini. Oh jadi bisa juga nggak pakai antri nih? Bisa, dengan menggunakan visa haji juga resmi. Oh gitu Yang ya? dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Ajib. Cuma memang didistribusi oleh syarikah-syarikah yang memang mereka sudah berikan kuota itu kepada syarikah tersebut. Yang mereka mengelola akomodasi haji di Saudi Arabia. Gitu. Jadi kalau tadi reguler pemerintah, Ya. kuota khusus buat swastanya negara kita, Ya. nanti ada lagi swasta di Saudi ya sebenarnya ya? Swasta Saudi Mengelola visa juga. visanya, dan Oh. itu didistribusikan kepada beberapa negara, salah satunya di Indonesia kita saat ini. Jadi alhamdulillah tahun ini para calon tamu-tamu Allah yang ingin melaksanakan ibadah haji di tahun ini bisa menggunakan, yang memang ada kelebihan rezeki yang ingin berangkat tahun ini bisa menggunakan langsung tanpa menunggu, bisa menggunakan visa mujamalah syarikah. Daftar 2025 awal nih. Ya, Berarti kalau bulan haji kan jatuhnya Mei ya? Mei atau Juni ya? Mei atau Juni. Oke, daftar sekarang Januari, berangkat Berangkat Juni. tahun ini. Ya, Tahun ini? berangkat tahun ini. Masya Allah. Seperti itu. Cepet nanti lagi ya. Lama-lama. Tapi Seperti itu. semuanya Semua syarat tetap berlaku. Semua syarat tetap berlaku. Seperti itu. Iya. Kalau tadi reguler lebih kurang 50 jutaan, Betul. kuota khusus itu berapa biayanya? Khusus kurang Khusus. lebih sekitar $11.000 Itu ngantri 7 tahun. 7 tahun. Nah ini tanpa antri. Tanpa antri. Kira-kira lebih murah apa lebih mahal tuh? Lebih mahal, Sob. Lebih mahal ya? Nah, gitu. Nggak usah nunggu. Nggak usah nunggu, betul. Jadi Tapi kalau mahalnya- mereka ada yang punya uang lebih, calon jamaah, ya silakan. Kenapa enggak kan Iya, seperti iya, itu? iya. Artinya ada kesempatan dan kemudahan yang mereka bisa dapatkan untuk bisa berangkat haji. Betul. Seperti itu. Dan bahkan ada beberapa cara sekarang kita memang untuk menjembatani calon tamu-tamu Allah yang ingin berangkat, kita cuma memberikan kemudahan, kita coba lagi memberikan kemudahan dengan cuma modal KTP sama kakak, Kang Fahri. Mereka ada sudah lagi bisa mendapatkan porsi haji. Cuma bermodalkan KTP sama kakak. Kalau mau tahu cara bagaimana nanti bisa tanyakan sama Ustaz Fawas. Jadi ada lagi nih kabar hari ini. Jadi lagi ya. bagi jamaah-jamaah yang tadi daftar 9 tahun, 20 tahun kayak gitu kan. Nah, ini nih ada lagi kemudahan. Ya, nanti dipermudah keberangkatan juga. Yang penting mau daftar Iya. dan membayar cicilan ya. Jadi nanti ini ada lembaga-lembaga yang diizinkan untuk menangin ya Betul. porsi itu. Kan kalau kita mau berangkat haji reguler kan taruh dana dulu porsi kan 25 juta. Nah, ini nanti ada lagi beda lagi konsepnya ditalangin oleh travel Lembaga yang keuangan sudah syariah. melalui lembaga keuangan syariah. Lalu dengan itu kan dia udah punya daftar ya porsi. Nanti bisa lagi dilunasi di cicilan berangkat. Itu. Dipermudah lagi. Dipermudah lagi. Jadi artinya tujuan untuk menuju Baitullah, menunaikan rukun Islam semakin lebih mudah kan. Jadi Seperti itu. sudah banyak jalan menuju Baitullah ya. Menuju Baitullah. Udah nggak ada alasan lagi tuh. Nggak ada Kata alasan Kang Hari lagi. boleh dong Kang Hari nih. Boleh sekali, sangat boleh. KTP-nya nanti kasih Sangat saya boleh. Kang Hari. Kita pergi Kang Hari ya. Siap, kita siap. Atau kru hasil semua. Ya nggak? Kumpulin KTP, kita berangkat gitu kan. Insya Allah. Insya Allah. Jadi ada istilah saat sekarang daripada nabungnya nggak jelas, mending nabungnya untuk program pemberangkatan Iya, iya. ibadah haji. Betul. Dia nabung untuk program ibadah haji. Tapi itu beda ya. Kan nanti ada isu-isu tadi yang pakai visa-visa gelap atau gimana tuh. Nah itu tetap masih mungkin ada orang yang masih menggunakan visa itu. Seperti pengalaman tahun lalu kita di sana kan, Ustaz Fawas ya. Artinya orang sampai digerebek dan lain sebagainya itu memang pasti akan ada setiap tahunnya. Tapi saran kami bersama teman-teman termasuk Ustaz Fawas ya kalau bisa kita menggunakan yang resmi saja yang jelas seperti itu. Artinya memang kalau ada kemampuan, ada istitoah, sudahlah Betul. berangkat dengan jalurnya aja dah. Dengan Kan jalur. Allah juga jelaskan dalam Al-Quran, Iya. walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Betul. Kata istata'a ini kan luas. Luas. Bukan hanya punya uang, bukan hanya punya kesempatan, tapi juga termasuk rel-rel aturannya ini yang perlu kita ikutin. Ya. Betul. Dan ini sudah banyak diberikan kemudahan. Iya. Gitu. Masya Allah. Ada lagi nggak edukasinya? Atau nanti nyambung lagi deh? Sementara mungkin Segitu dulu ya? Segitu dulu, Terima Ustaz. kasih. Ya, ya. Ustaz Syahrizal Thayyib. Masya Allah. Itu kan Pak Hari. Nanti kapan kita undang lagi deh, beliau diajak sini lagi deh. Insya Allah, ya. Ini edukasi penting loh ini. Karena Buat banyak, masyarakat, iya orang banyak yang ngerti loh di masa haji umroh ini. ya. Iya. Haji juga yang Apalagi yang, maaf ya kayak misalnya karyawan-karyawan masih muda ya kan, yang mungkin pikir-pikir, nggak mungkin deh kayaknya haji udah ngantri lama. Udah gitu nanti gimana untuk DP-nya, untuk ambil porsi, DP untuk bayar, dapat porsi ya, nomor. Itu udah ada lembaga syariah yang mau mengurus tuh. Iya. Ya kan, cuma bawa KTP, bikin kesepakatan, Kak, kakak, KTP kakak, cukup. Nanti hubungi saya,
atau Kang Fahri, kan? Nah, nanti begitu, insya Allah Taala. Nah, Ya. insya Allah. Ini satu kemudahan dari Allah ya untuk Nah, alhamdulillah. beribadah umrah dan juga haji. Baik, Ustaz, kembali ke tema kita. Mungkin kita tutup aja ya, karena waktu Iya. juga mungkin ya. Pertanyaan nanti deh. Mungkin Pekan sebelum depan. pamit ada yang disimpulkan Pak Ustaz di Baik. pembahasan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan utamanya adalah ayo kita jaga ucapan. Terlebih dalam urusan hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sangat menjaga hak-hak manusia. Jangan sembarang berucap karena Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat-ayat suci Al-Qur'an menggambarkan tentang bahayanya orang yang berani mengumbar ucapan, ya, terlebih lagi berisikan kezaliman dan kesombongan. Itu aja, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Maka Amari. Alhamdulillah. Jazakallahu Ustaz atas ilmu dan nasihatnya di siang hari ini. Juga Ustaz Syahrijat telah hadir di sini. Terima kasih Sama-sama, banyak Kang Fahri. atas informasinya. Juga pendapat yang telah menyimak. Terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi semuanya. Saya yang bertugas, Pak Fahri ditemani para pejuang dakwah dan juga Alangin dari pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amari, jazakallahu khair. Terima kasih. Kang Fahri. Terima kasih. Sama-sama.